Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dan akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua. Tinggal kita menyadari, mengakui dan terus mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengukur kualitas ibadah kita dan diseimbangkan atau dibalas dengan pahalanya, itu sudah barang tentu kebanyakan dari kita, amaliyah ibadah kita itu sangat jauh dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menjanjikan siapapun masyarakat, umat, kaum yang zalim, yang kufur, musyrik kepada Allah, maka Allah akan menimpakan siksaan atau azabnya. Namun ada salah satu ayat dalam surah Al-Anfal ayat 33 yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus kita imani. Dan ini menjadi berita gembira kepada kita. Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan keleluasaan, memberikan kasih sayangnya kepada manusia terhadap dua hal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasul yang sangat cerdas dan takwa, beliau menafsirkan ayat ini. Kata Ibnu Abbas, ada dua hal yang Allah jadikan kasih sayangnya dengan dua hal ini, sehingga kasih sayang Allah dengan dua hal ini menyebabkan Allah tidak menurunkan azabnya kepada manusia. Allah tidak menurunkan azab kepada manusia yang berbuat zalim, yang berbuat durhaka, karena kasih sayang Allah dengan dua hal ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah Allah menurunkan azab kepada mereka, kepada kaum yang durhaka. Dalam hal ini waktu itu adalah kafir jahiliyah yang ada di Quraisy itu, yang ada di kota Mekah itu. Allah tidak menurunkan azabnya kepada mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad berada berserta mereka. Jadi kata Ibnu Abbas, Allah tidak mengazab orang-orang kafir Quraisy karena Nabi Muhammad beserta mereka. Nabi Muhammad masih ada saat itu. Seandainya Nabi Muhammad tidak ada, maka Allah kasih sayangnya akan Allah tarik dan akan dihancurkan umat itu. Yang kedua,
Kata Ibnu Abbas, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Fazahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas masih hidup, Nabi Muhammad sudah tiada. Rasulullah sudah tiada. Tinggal satu lagi. Apa itu? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab satu kaum yang durhaka kepada Allah selama di kalangan mereka masih ada yang beristighfar, yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin akhwatu iman rahimakumullah. Kalau kita melihat umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh alaihi salam, mereka durhaka kepada Nabi Nuh, mereka kafir terhadap Allah, maka mereka dibinasakan, dihabiskan dengan banjir yang sangat besar. Habis semuanya, tidak ada yang tersisa. Hanya orang-orang yang beriman, yang mengikuti bahtera Nabi Nuh saja yang masih hidup. Umat Nabi Lut alaihi salam, mereka durhaka, bahkan keluarga Nabi Lut juga banyak yang durhaka. Allah siksa mereka. Walaupun Nabi Lut masih hidup waktu itu. Nabi Nuh masih hidup di zaman umatnya itu. Tapi Allah menghancurkan mereka. Habis semuanya kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun dan tentaranya, Bani Israel ketika itu yang durhaka kepada Nabi Musa dan ingkar kufur kepada Allah, habis ditenggelamkan semuanya di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Musa masih hidup waktu itu. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa kita harus betul-betul bersyukur dan bangga, bahagia kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menghancurkan, mengazab kaum kalau Nabi Muhammad masih beserta mereka. Buktinya, sejahat-jahatnya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah waktu itu jahatnya luar biasa. Sampai Rasulullah disayembarakan. Sampai mengundang para pembunuh bayaran, diundang. Siapa yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati, akan diberi hadiah 100 ekor unta. Unta waktu itu adalah kendaraan yang sangat mewah, yang sangat mahal. Kalau sekarang mah mobil yang mewah lah gitu, harganya miliaran. Siapa yang bisa menangkap Muhammad akan diberi kendaraan yang sangat mahal dan mewah, unta. 100. Masya Allah. Teringat Osama bin Laden waktu itu ya, pernah disayembarakan. Sebentar lagi Habib Rizik mungkin disayembarakan. Kalau Habib Bahar sudah tenang di tempat sana. Setiap orang yang memang ingin menegakkan syariat Islam dengan sebenarnya, itu ada ancaman pasti. Ada ancaman. Tapi walaupun begitu durhakanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, tapi tetap karena waktu itu Nabi Muhammad masih ada, Allah tidak menyiksa mereka. Dahsyat. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, dia mengatakan, "Fazahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sekarang Nabi sudah tidak ada. Sekarang Nabi sudah wafat. Pengikat yang pertama atas azab Allah itu sudah tiada yang pertama. Tinggal yang satu lagi. Wa yabqa istighfar. Tinggal satu lagi, yaitu istighfar. Ikhwah fillah. Seharusnya orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak beribadah kepada Allah, yang pura-pura kepada Allah, itu mereka hutang budi kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Karena inilah yang membuat Allah rindu, cinta, dan menahan azabnya kepada manusia.
Istighfar ternyata bisa menjadikan Allah tidak menurunkan siksaan kepada kita. Istighfar bukan hanya sebagai sarana untuk memohon pengampunan, tapi ternyata istighfar pun menjadi sebab Allah menahan siksaannya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Mari dari cakupan yang besar dari satu negara, satu kaum, kita masuk kepada yang lebih kecil lagi. Ranah masyarakat di kita. Negara Indonesia katakanlah. Atau keluarga kita. Ketika ada satu permasalahan, ada satu keadaan yang tidak disukai oleh kita. Contohnya sekarang virus corona. Sampai sekarang anak kita belum bisa sekolah dengan layak. Tinggal kita masukkan satu pertanyaan besar, apakah ini teguran atau cobaan? Atau mungkin siksaan? Oh, kalau siksaan masih ada banyak orang yang istighfar sekarang. Mungkin ini teguran dari Allah. Ditegur oleh Allah. Selama ini orang tua tidak begitu memperhatikan anaknya dalam belajar di rumah. Sholatnya tidak dilihat. Tidak diteliti. Sudah benar nggak sholatnya nih? Takbiratul ihramnya sudah pas belum? Bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus belum? Ruku' sujudnya sudah baik belum? Sujud duduk iftirasnya sudah benar atau belum? Masih jarang orang tua yang menyelidik tentang hal itu. Wudunya benar atau belum? Jarang orang tua yang mengajarkan wudu kepada anaknya. Jarang orang tua yang mengajarkan sholat kepada anaknya. Sudah cukup merasa cukup dititipkan kepada guru ngaji dan sebagainya. Tanpa dikoreksi, dievaluasi di rumah. Hadirin rahimakumullah. Nampaknya sekarang kita jadikan sebagai bahan pelajaran berharga. Kita beristighfar kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, jangan terlalu banyak menyesali keadaan. Kenapa kita harus menyesali keadaan ini? Disesali juga sudah terjadi. Dasar si corona can ini tuh jadi liur gitu. Belajar dipoto, hudang lah pokoknya mah hudang weh. Sok ceklan buku, cepret dipoto, kirimkeun, hadir. Banyak yang begitu. Kayak ngerjakeun di bantuan ku mamah, kayak mamah hanya seuhan heula. Masya Allah. Orang tua kerepotan sekarang, Pak. Tapi bagi kita yang senantiasa bertobat kepada Allah, yang beristighfar kepada Allah, ini momentum bagi kita. Ini teguran dari Allah supaya orang tua kembali kepada fungsinya yang sebenarnya. Al-bait madrasatul ula. Rumah itu adalah sekolah pertama dan utama. Sebelum anak kita disekolahkan, dititipkan kepada guru ngaji, kita didik dulu di rumah. Kita bisa baca Quran, didik Quran. Kita bisa sholat dengan baik dan benar, didik sholat dengan baik dan benar. Kalau kita merasa tidak bisa, paling tidak kita bisa berakhlak yang baik. Kita didik akhlak. Kita didik akhlak. Saya pernah sampaikan, kalau dulu di rumah itu tempat pendidikan akhlak, sekolah tempat mencari ilmu. Masing-masing ada tugasnya. Sekarang anak-anak itu di rumah hampir kekurangan pembinaan akhlaknya. Coba kita lihat, semakin besar bukan semakin hormat pada orang tua. Bukan semakin takut pada orang tua, tapi bahkan semakin melawan. Ada apa ini? Oh, jangan-jangan corona yang sekarang datang itu. Walaupun ada konspirasi politik atau apapun namanya, tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah itu tidak bisa. Kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Caranya bagaimana? Apakah kita harus menggedor dengan menggelontorkan dana ratusan miliar, ratusan triliun? Ya nampaknya masih belum cukup dan pasti tidak akan bisa cukup.
Udah habis 400 triliun lebih, bahkan mencapai 500 triliun. Tidak cukup tetap. Apakah harus ditingkatkan obat-obatannya lagi? Mungkin saja, tapi belum tentu bisa. Profesor banyak di kita. Dokter-dokter spesialis ahli tentang virus banyak di kita. Tapi masih belum bisa. Oh, berarti kita sudah saatnya kembali kepada kesadaran yang hakiki. Bulan yang lalu kita masuk ke ranah ini. Nah, ke sana sekarang kita praktekkan bagaimana caranya kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan dalam Al-Anfal ayat 33, jangan-jangan ini adalah teguran yang keras dari Allah. Teguran yang keras dari Allah untuk kita semua. Berarti yang harus kita lakukan apa? Yastaghfirun, nastaghfirun. Kita harus beristighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar. Pak, kita praktekkan di rumah. Istri ajak bicara. Jangan-jangan selama ini kita belum bisa mendidik anak dengan baik. Jangan-jangan kita jarang istighfar bersama di rumah. Coba kita ajak anak-anak semuanya. Kok di rumah itu hangat, nampaknya itu hangat itu sanes dagang bajigur, Pak. Rame wae gitu. Setik-setik pipaseaeun, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah gitu. Hal sepele itu jadi pipaseaeun. Ada apa gitu. Bukankah yang namanya rumah tangga itu tujuannya adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu sakana, diam, tenang. Berarti ketika ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, keluarga di rumah itu terjadi sakit. Ketenangan jiwa yang luar biasa. Tapi kalau hari kumpul atau menit para rubuh itu. Ada apa ini? Mawaddah, sakinah, tenang. Berkumpul, tenang, nyaman. Anak rindu ke ayah, ayah rindu ke anak. Ibu rindu ke keluarga, keluarga rindu ke ibu. Saling merindukan semuanya, sakinah. Mawaddah, cinta kasih yang ada syarat. Resep kabudakku sabab pinterna, nah pinter. Resep kabudakku sabab bagirna, nah bagir. Itu mawaddah. Kita suka pada istri kita dulu karena kecantikannya. Itu mawaddah. Seorang wanita suka sama pria karena kegantengannya, mawaddah. Karena dompetnya, mawaddah. Karena pintarnya, mawaddah. Jadi kasih sayang suka karena ada sebabnya, ada syarat. Itu mawaddah. Dan itu wajar. Dan itu menjadi kebanggaan. Silakan, nggak apa-apa. Kita suka pada anak kita karena bagurnya, cerdasnya, hebatnya gitu. Kita bangga pada saudara kita karena hebatnya. Tapi itu semua akan hilang. Kecantikan, kegantengan, kecerdasan itu semuanya akan menghilang. Akan habis. Makanya diakhiri dengan warahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang, cinta kasih yang tanpa syarat apapun. Seperti sayangnya orang tua pada anaknya. Ada syarat enggak? Enggak. Ada peribahasa di Sunda itu, bagurnya ku bagurna, bangornya ku bangorna, letiknya ku letikna, budak geus gedenya ku gedena, hariwang we anger gitu. Ya. Orang tua itu tidak akan pernah lepas kasih sayangnya kepada anaknya. Kenapa? Karena ada rahmah. Rahmah itu diambil dari sifat Allah, yaitu Rahman. Yang disimpan dalam satu organ wanita yang disebut dengan rahim. Kasih sayang. Sakinah, mawadah, warahmah. Tujuan dari rumah tangga. Nah, ketika salah satunya itu hilang, kita harus tanda tanya besar. Ada apa ini? Jangan-jangan ini teguran dari Allah. Jangan-jangan teguran. Jangan sampai kita, kan baiklah, udah biasa batur ge gitu. Jangan sampai begitu. Seperti anggota tubuh kita, dari kepala sampai kaki, satu saat ada yang sakit, gigi sakit. Satu yang sakitnya, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan rasa sakit itu yang lainnya akan terbawa sakit.
Harus bagaimana? Harus mencari solusi yang paling baik. Itu secara fisik. Sekarang secara psikis, kebahagiaan di rumah tangga, kebahagiaan di masyarakat, kenyamanan bernegara di kita. Ini ada apa gonjang-ganjing seperti ini? Ada apa? Entong tenang, tenang saja. Dunia semuanya sedang begini. Iya sedang begini. Tapi kita jangan diam saja. Ini ada apa? Kalau dibiarkan, ini akan jadi masalah besar. Orang kalau tidak peka dengan masalah, ini jadi masalah besar. Oleh karena itu, orang yang peka, orang yang responnya sangat cepat dengan satu keadaan yang tidak biasa, dia insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Respon cepat apa? Ini ada ajarannya. Allah menyampaikan, kalau benar-benar ini teguran, jangan sampai menjadi azab, jangan sampai menjadi siksaan. Cepatlah untuk yastaghfirun. Perbanyaklah istighfar. Jadi kalau bisa di rumah itu, istri, anak kita terus ajak senantiasa beristighfar. Perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa harus begitu? Supaya ketika azab Allah mau disampaikan kepada kita, ketika istighfar, kasih sayang Allah yang nyampe ke kita. Indonesia ini harus istighfar nasional. Harus taubatan nasional. Taubatan nasuha nasional. Betul. Gak ada jalan lain ini. Kapungkur masuk ayah istighosah akbar. Ini mah tepati ayah istighosah. Tepatas kakupingnya ini mah. Duka nuju corona pengen penting gak boleh gitu. Tapi harusnya pemerintah itu menginstruksikan, instruksi presiden. Dan presiden lagi umat Islam. Semua warga masyarakat yang beragama Islam, mari kita beristighfar di tempatnya masing-masing. Baik secara keluarga, di masjid, berjamaah silahkan perorangan. Istighfar kepada Allah. Pimpin ku presiden di luhur. Kecena nurutan. Yuk kita bareng beristighfar. Da usum nama media massa itu cepat Pak. Kita beristighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. Coba semua warga negara yang jumlahnya ratusan juta ini beristighfar semuanya. Ya Allah, taubat. Saya yakin Pak, ada satu. Mungkin saja ada satu warga negara yang taubatnya diterima oleh Allah dan itu akan selesai semuanya. Jadi saya ini pendapat saya, kenapa Pak Presiden itulah sok ajak tobat gitu sadayana. Da mau rugi mau paling gak dipilih deui kan jadi periode katilu. Menang. Ya Pak, sekarang banyak yang ketakutan. Termasuk Raja Salman di ITB di mana? Iya. Allahu Akbar. Saya rasa sekarang harus taubat nasional. Biasa nama taubatan nasuha, taubatan nasional. Instruksikan. Kalau bisa, yang namanya instruksi presiden itu kan sakti, Pak. Langsung ke provinsi, gubernur menginstruksikan lagi. Dari gubernur ke bupati, bupati moal ditolak ke lurah mana oge moal. Ti lurah ke RW jeung RT moal ditolak. Hepak semuanya. Khusus yang beragama Islam dan agama yang lain silakan. Tapi kita yakin di surah Al-Anfal ayat 33 ini betul yakin. Kita takut teguran dari Allah ini menjadi azab. Kita banyak terlena sekarang. Skala lebih kecilnya bagi kita. Di daerah kita, di rumah kita. Kalau kita masih merasa gundah gulana, gelisah di rumah, ayo kita tobat saja. Lalu merasa sumpek kehidupan teh kieu salah. Maju kena, mundur kena. Sudah, berarti kita harus bertobat kepada Allah. Nanyakeun ka dieu kieu, nanyakeun ka dieu kieu. Ikhtiar harus. Hanya tetap Allah akan lebih suka kepada orang yang bertaubat. Allah akan lebih suka kepada orang yang bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ada satu hal
yang kurang berkenan dengan hati kita, berarti perbanyak istighfarnya, perbanyak taubatnya, tentunya dengan ketulusan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Hal yang dahsyat lagi dalam bertobat, dalam hal ini istighfar, adalah peristiwa ini terjadi pada saat peristiwa azab diturunkan kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Diajak bertobat, diajak istighfar oleh Nabi Nuh, mereka tidak mau, mereka menolak. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Subhanallah. Dibibita ku Nabi Nuh teh, ayo. Istaghfiru, beristighfarlah kalian, bertobatlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau kalian bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, innahu kana ghaffara, Allah akan mengampuni kalian. Karena Allah itu ghaffar, maha pengampun. Setelah kalian diampuni oleh Allah karena kesadaran, ketulusan yang murni dalam hati kalian, kalau kita sudah diampuni dosa, tinggal kita menunggu. Apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan sumber kehidupan. Apa tuh? Air hujan. Orang yang disenangi oleh Allah, yang dosa-dosanya sudah diampuni, nanti akan dikasih. Air hujan dikasih, tidak akan kekurangan air. Wa yumdidkum bi amwal, hartanya akan ditambah oleh Allah. Wa banin, anaknya akan ditambah. Apakah ditambah jumlahnya, apakah ditambah keberkahannya? Berkah harta, berkah anak. Itu Allah yang menentukan. Asal kita perbanyak istighfar, Allah akan memberikan itu semua. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan bagi kalian jannat. Jannat itu adalah kebun-kebun. Kebun-kebun di sini simbol dari mata pencaharian. Peluang-peluang kerja dibukakan. Nih, kasih Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum anhar. Allah akan membuat bagi kalian anhar. Anhar itu sungai-sungai. Sungai kalau di Mekah itu bagaikan surga. Di sini mah teu aneh sungai. Kalau di sana sungai itu dahsyat. Kata orang sana, kata orang Mekah, kalau di Mekah punya sumur itu bagaikan punya perusahaan besar, punya pabrik di kita malah. Kenapa? Karena sumur itu sumber air. Ya tentunya sumurnya yang ada airnya. Sedangkan air di sana mahal. Anhar, sungai adanya di Mekah atau disimbolkan di dalam Quran itu di Mekah, itu luar biasa. Ketika kalian beristighfar mohon ampun kepada Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang di luar dugaan, bahkan sungai mengalir pun akan terjadi. Ini bagi orang di Mekah. Di kita, sesuatu yang tidak terbayang oleh kita, ketika kita perbanyak istighfar, maka Allah akan berikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ini. Beliau menyampaikan dengan tegas dalam hadisnya, aku tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah dalam sehari. 100 kali. Rasulullah, padahal beliau dosanya apa? Beliau yang jarang melakukan dosa, bahkan tidak melakukan dosa, istighfarnya 100 kali. Kita yang dosanya sudah tak terbilang, tak terhingga, tentunya kita harus lebih banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin rahimakumullah. Ayat ini memberikan isyarat yang sangat keras kepada kita. Rambu-rambu yang harus betul-betul diperhatikan oleh kita. Bahwa kehidupan ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Manusia hanya bisa mengisi saja sebagai khalifah fil ard. Tapi untuk menyelesaikan masalah yang berupa teguran, apalagi azab dari Allah, tidak ada bisa diselesaikan oleh manusia. Enggak bisa. Itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masak bisa diselesaikan. Rumah roboh bisa diselesaikan. Karena bersifatnya duniawi yang disebabkan mungkin yang kita sengaja. Tapi ketika langsung didatangkan oleh Allah. Ini subhanallah. Karena Allah tidak malu. Masya Allah yang maha kuasa menciptakan virus yang sangat kecil ini. Kecil tapi ditakuti. Membuat nyamuk saja Allah tidak merasa malu. Sesuatu yang didatangkan oleh Allah langsung kepada kita tidak bisa ditangani oleh akal, oleh otot dan otak kita. Harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada penyakit yang susah diobati, sudah habis ini, udah bismillah. Kita tobat saja kepada Allah. Taubatan nasuha. Istri susah sekali diingatkan ini hese kieu udah tobat kepada Allah, istighfar. Usap wajahnya. Astagfirullahalazim. Mendidik anak luar biasa hese kan itu kan dia. Biaya sudah habis segala rupa. Sudah kita banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita jalankan tapi taubat kita utamakan. Hadirin rahimakumullah. Kenapa taubat harus kita utamakan? Karena taubat atau mohon ampun kepada Allah ini adalah puncak dari keikhlasan. Orang yang memohon maaf itu orang yang terpuji. Betul nggak Pak? Orang yang mohon maaf adalah orang yang terpuji. Oleh karena itu, bagi kita, kalau kehidupan kita ingin mulus, ingin mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari penuhi hari-hari kita, penuhi malam kita, selama kita sadar, penuhi hati kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cek and recheck. Malam ini kita beristighfar berapa kali? Udah. Cek besok apa yang terjadi. Besok kita istighfar, cek malamnya apa yang terjadi. Malamnya kita istighfar lagi, cek lagi. Demi Allah yakin, mustahil Al-Quran itu bohong. Mustahil Al-Quran bohong. Pasti benar adanya. Pasti benar adanya. Tinggal kita buktikan saja. Buktikan saja Pak. Yang mau pakai tasbih nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang mau pakai tangan silakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak pakai tasbih, tidak pakai tangan nggak apa-apa silakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di hati, dilisankan boleh asal jangan mengganggu orang lain. Tapi Allah akan lebih melihat hati kita. Ketika berkendaraan, ketika berjalan. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir, mohon ampun kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk ataupun terlentang. Terus-terusan berzikir pada Allah. Dan ini kita yakini sebagai ujung tombak dari datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai khatimah, kalau nanti ada pertanyaan setelah Isya insyaallah. Sebagai khatimah di materi hari malam ini, ada satu hal yang kadang kita lupa. Apa itu? Sadar apa yang kita lakukan. Kadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Lagi ngegas motor, kadang-kadang refleks saja, tidak sadar. Padahal yang baik itu, apapun yang kita lakukan, kita sadari. Termasuk dalam beribadah. Lagi berzikir, lagi sholat, lagi ngaji, lagi melakukan apapun. Atau dalam muamalah, lagi makan,
lagi minum, lagi smoking, sadari bahwa itu semua adalah akan dipinta pertanggungjawaban. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa sadar, itu sebetulnya kalau menurut Rasul itu dicuri oleh setan. Amal kita dicuri oleh setan. Bukan berarti setan berpahala, bukan. Kita akan dijerat oleh setan. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ketika kita sadar apa yang kita lakukan, cara sadar apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan perbanyaklah beristighfar. Dan pada akhirnya, ada satu hal yang penting juga. Kalau kita sering beristighfar, ternyata ada hadis Rasulullah yang menjanjikan apapun yang kita inginkan di dunia dan akhirat Allah akan berikan. Masya Allah. Yakinlah ini. Tidak sekarang, mungkin besok. Tidak besok, mungkin bulan depan atau tahun depan. 10 tahun, 20 tahun ke depan. Atau mungkin saat-saat kita sakaratul maut Allah berikan. Asal kita banyak beristighfar. Di akhirat kelak insya Allah kita bisa. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.